Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Beredar daftar pegawai SD negeri di Sukoharjo pilih Ganjar di pemilu di 2024. Bawaslu buka suara. Kemana begitu kan? Ada 4 poin biasanya ya Bawaslu menyatakan mengkaji ya. Terus kemudian ditelusuri ya. Terus kemudian ya dipelajari begitu kan ya. Terus kemudian apalagi begitu kan ya. Dengan kata-kata seperti itu walah ya bisa saja Bawaslu tidak bisa bertindak begitu kan ya. Kenapa kalau dengan cara-cara seperti ini Anies Baswedan saja ketika Caimin membaca pantun ajakan ketika ngambil nomor urut dilaporkan kok ke Bawaslu begitu kan. Bagaimana tanggapan Bawaslu situ begitu? Jadi ya kenapa Bawaslu agak garang kepada Anies Baswedan, kepada yang lain kok melempem begitu kan? Kita lihat saja. Sudah jelas-jelas seperti ini begitu, gimana untuk tidak ditindak? Katanya ASN harus netral, semuanya pejabat institusi harus netral. Kalau seperti ini gimana teman-temannya begitu? Ada Bawaslu dan ada tidak Bawaslu, sama aja kok mereka begitu tidak ditindak begitu kan? Coba Anies Baswedan pernah melakukan seperti ini, wah ini ramai 7 hari 7 malam digoreng begitu kan ya? Ini. Beredar daftar pegawai SD negeri di Sukoharjo pilih Ganjar di pemilu di 2024. Ya, Bawaslu buka suara. Di pelosok-pelosok memang selalu terjadi pengerahan ya untuk calon-calon tertentu dan bukan rahasia umum lagi. Bawaslu RI kadang-kadang pura-pura nggak tahu, viral baru mereka turun tangan katanya. Betul begitu kan ya? Seolah-olah tutup mata dan telinga begitu ya. Kubu Istana dan PDB sama saja begitu liciknya katanya. Maling teriak maling, bagaimana mungkin ya mengharapkan orang-orang licik bisa jujur dalam memimpin negara ini begitu ya. Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan ya. Dia berasumsi bagaimana dengan adanya fakta integritas, bagaimana dengan ASN ya. Ada guru di situ yang mendukung ya Pak Ganjar di situ begitu. Ini kan jelas-jelas Pak Jokowi sudah memerintahkan harus netral, harus ditindak begitu kan ya. Kemana Bawaslunya begitu? Saya tidak ingin mengkritik pribadi seseorang, tapi saya ingin kritik adalah sebagai jabatan mereka. Katanya netral ya, pemerintah yang dituduh tidak netral sana sini begitu. Tapi pada kenyataannya kelakuan mereka kok seperti itu begitu kan. Ini komentar-komentar netizen begitu, saya membacakan saja ya dan menyimpulkan bagaimana cara kita memberikan edukasi begitu. Ini Bawaslunya tidur, tidak bekerja anggaran ya, anggaran besar-besaran untuk Bawaslu itu. Bagaimana dengan anak buahnya mereka yang tertangkap pemerasan di situ begitu kan. Anak buah Bawaslu begitu kok tidak ada, seolah-olah tidak ada klarifikasi sama sekali dari Bawaslu ini begitu kan ya. Bahkan itu tugas para juri pada jubir tim ya, asal jangan menyalahkan institusi negara. Penggunaan kepala daerah atau kepala lainnya setiap pemilu pasti ada kok di situ beredar. Yang paling banyak itu adalah dari Ganjar mereka ya, kepala daerah yang banyak mendukung begitu kan. Benteng begitu ya jorok mainnya. Nggak mungkin baru sekarang. Pemilu 2014, 2019 yang memenangkan capres PDP mestinya begini juga. Syukurin sekarang pecah kongsi. Jadi telanjang boroknya katanya ya. Yang punya potensi curang hanya paslon ya katanya ini. Ini gimana begitu kan ya? Kok Anies Baswedan yang kemudian yang dilaporkan oleh Bawaslu kok seperti ini kok tidak dilaporkan begitu kan? Kan aneh mereka begitu. Jadi hanya gara-gara pantun saja begitu kan dilaporkan ke Bawaslu. Sedangkan ini sudah ada daftar begitu kan ya katanya ya ada yang guru yang mendukung Pak Ganjar di situ begitu. Banyak institusi itu begitu. Bahkan diarahkan untuk mendukung Pak Ganjar. Ini kan kacau mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya kok penegak atau pengawas pemilu hari ini kok seolah-olah begitu mandul begitu kan ya. Tidak ditindak sama saja begitu kan. Ini gimana coba bayangkan? Seharusnya kan ya kalau Anies ditindak semuanya ditindak, tidak ada ya pilih kasih di situ begitu. Lihat saja mereka yang beredar. Maka siapapun kalau Bawaslu ingin dipercaya oleh masyarakat, maka kami ya juga ingin membantu kepada siapapun yang kemudian melanggar ya. Dengan adanya seperti ini ya kami tetap membantu Bawaslu begitu. Ayo kita bekerja sama begitu kan ya. Kira-kira seperti itu begitu. Badan Pengawas Pemilihan Umum ya Republik Indonesia Bawaslu RI merespon soal beredarnya daftar pemilih capres hingga caleg ya di pemilu di 2024 dari pegawai SD Kerajaan 1 Kecamatan Gatat Kabupaten Sukoharjo. Dalam foto yang beredar di media sosial terdaftar ya itu terdiri dari nama pegawai dan daftar nama yang akan dipilih pemilu di 2024. Daftar itu terdiri nama capres ya, caleg DPD, caleg DPR, caleg DPRD provinsi dan caleg DPRD kabupaten.
Menanggapi hal itu, Komisioner Bawaslu RI Lauli Syaita begitu mengatakan pihaknya sudah bergerak menelusuri dokumen yang viral tersebut. Dia menyebutkan anggota Bawaslu daerah sedang mendalami hal itu. Jadi artinya apa? Maka sudah bisa ketebak begitu kan. Bawaslu mengatakan mendalami, dipelajari begitu kan ya. Terus kemudian ditelusuri begitu kan ya, dikaji begitu kan. 4 poin ini ya pada kenyataannya nanti beritanya hilang-hilang begitu aja mereka begitu kan. Kita akan buktikan aja mereka begitu. Ya itulah kelakuan Bawaslu mereka begitu. Mengkaji, mendalami, memahami, mentelusuri ya. Terus kemudian mengkaji dan sebagainya begitu. Itu kata-kata mereka begitu. Pada akhirnya tidak ditindak. Buktikan aja nanti begitu ya. Bahkan sebagai informasi ya, daftar tersebut diunggah oleh akun X ya, Partai Sosmed pada hari Kamis. Dalam unggahannya, terdapat foto dokumen berjudul Daftar Afiliasi Pegawai Kantor OPTD Sekolah SDN Kerajaan 1 Kecamatan Gatat Kabupaten Sukoharjo. Bahkan dokumen tersebut membuat beberapa kolom ya, mulai dari nama pegawai yang di blok merah, TPS dan jumlah dan alamat. Selain itu terdapat pula kolom dengan judul ya, Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten ya, kolom afiliasi pilihan dan perolehan katanya begitu ya. Jadi gimana ini begitu kan? Bahkan di satu sisi ya pada kolom ya dengan judul Presiden dan afiliasi turut memuat begitu kan sejumlah nama calon presiden legislatif dan tingkat nasional hingga kabupaten. Sementara untuk kolom perolehan ya masih kosong. Adapun kolom presiden dan afiliasi semuanya memilih Ganjar Pranowo selaku capres di 2004 dari PDP. Ada juga yang memilih ketua DPD, DPP, PDP Puan Maharani juga kolom DPR RI. Lalu pada kolom DPRD kabupaten yang ada memilih PDP sebagai pilihan politiknya ya. Itu sudah jelas di situ begitu. Gimana ini begitu kan ya? Ini kan kacau mereka begitu. Setidaknya kan netral begitu. Setidaknya Bawaslu yang kemudian menjadi kontrol di situ begitu kan. Maka saya katakan sejak awal. Kenapa sih Bawaslu hanya melaporkan Anies Baswedan dan Caimin sana sini begitu kan ya? Kenapa hal-hal seperti ini tidak ditindak begitu kan? Pak Jokowi sudah mengatakan siapapun ya ASN ya, Polri, TNI dan sebagainya yang tidak netral begitu kan ya? Maka jangan harap mereka begitu kan akan ditindak setindaknya begitu kan ya. Jadi kenyataannya sekarang gimana begitu kalau ada PJ Integritas mendukung si A, ada bupati mendukung si A, gimana kan logika kita gimana begitu kan. Saya pribadi begitu kan ya apresiasi sekali kepada Bawaslu kalau semuanya itu ditindak begitu kan. Saya kan lebih suka kepada penegak hukum yang kemudian adil di situ. Maka disinilah kalau Bawaslu nanti ya tidak ada Bawaslu sama aja gantilah Pak Polri di situ begitu kan. Lebih dipercaya, penegakan hukum lebih kuat, terus kemudian lebih berani begitu kan ya. Ya kalau sudah independen begitu, saya rasa dari Anies Baswedan, dari Prabowo, dari Ganjar yang kemudian melakukan kecurangan besar bisa saja ditindak ya seadil-adilnya di situ. Itu saya bangga dengan itu, biar apa? Biar demokrasi akan ya semakin adil di situ begitu, berjalan dengan baik. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.